Pertandingan babak playoff Liga Champions edisi 2025-2026 yang mempertemukan Benfica versus Real Madrid berakhir dengan kemenangan tipis bagi tim tamu. Namun kemenangan Los Blancos tersebut harus dibayar mahal dengan pecahnya insiden dugaan rasisme yang memicu ketegangan hebat antar pemain di lapangan. Laga panas Benfica versus Real Madrid yang digelar di Estadio da Luz, Lisbon pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat ini terpaksa dihentikan sementara oleh wasit Francois Letexer. Keputusan penghentian laga selama 10 menit tersebut diambil setelah bintang Madrid Vinicius Junior melaporkan adanya hinaan rasis yang diterimanya dari pemain lawan. Real Madrid sebenarnya tampil solid dan berhasil mengamankan hasil Benfica versus Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tersebut tercipta pada menit ke-50 melalui aksi individu memukau Vinicius Junior. Setelah melakukan penetrasi dari sisi kiri kotak penalti, pemain timnas Brazil itu melepaskan tembakan akurat yang meluncur deras ke pojok gawang Benfica. Namun, kegembiraan tim tamu segera berubah menjadi kekacauan. Usai melakukan selebrasi tarian di depan pendukung tuan rumah, Vinicius terlibat adu mulut dengan pemain Benfica, Gianluca Prestiani. Dalam keributan itu, Prestiani terlihat menarik bajunya untuk menutupi mulut sambil mengatakan sesuatu kepada Vinicius. Merasa mendapat hinaan rasis, Vinicius langsung menghampiri wasit untuk melapor dan sempat menarik diri ke bangku cadangan sebagai bentuk protes. Laporan dari media Spanyol, Diario AS, menyebutkan bahwa Vinicius menuduh Prestiani melontarkan kata-kata monyet. Melihat rekan setimnya diperlakukan tidak adil, Kapten Timnas Prancis, Kylian Mbappe, menunjukkan rasa setia kawannya. Mbappe yang tersulut emosi langsung pasang badan dan berupaya menginfrontasi pihak lawan. Situasi bahkan nyaris berujung pada baku hantam jika Mbappe tidak segera ditahan oleh rekan-rekan setimnya. Pelatih Madrid, Alvaro Arbeloa, juga turun tangan untuk menenangkan Mbappe di tengah situasi yang memanas. Sementara itu, wasit Francois Letexer segera mengaktifkan protokol anti-rasisme FIFA dengan memberikan isyarat tangan bersilang di atas kepala yang menandakan penghentian pertandingan sementara dalam ajang UEFA Champions League tersebut. Tensi tinggi pertandingan tidak berhenti pada perselisihan pemain. Menjelang akhir laga, tuan rumah harus kehilangan sang nakhoda Jose Mourinho yang diganjar kartu merah oleh wasit. Pelatih asal Portugal itu diusir keluar lapangan akibat melakukan protes keras yang berlebihan. Mourinho meluapkan kekecewaannya karena wasit dianggap tidak memberikan kartu kuning kepada Vinicius yang sempat melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Benfica sebelum laga usai. Meski diwarnai insiden memprihatinkan, skor 1-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi modal yang sangat berharga bagi Real Madrid untuk melakoni leg kedua. Real Madrid hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Benfica di Bernabeu pada 26 Februari 2026 guna memastikan langkah ke fase berikutnya. Liga Champions memainkan 4 pertandingan leg pertama playoff 16 besar tadi malam. Newcastle United bertandang ke markas Karabakh FK pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. The Magpies mengakhiri duel dengan kemenangan telak 6-1. Anthony Gordon jadi bintang kemenangan di laga Karabakh versus Newcastle. Dia memborong 4 gol, 2 dari tendangan penalti ke gawang tuan rumah. Kemenangan turut diraih Bayer Leverkusen kala menyambangi markas Olympiakos. Wakil Jerman ini menang 2-0 berkat brace Patrick Schick. 6 gol tercipta dalam duel klub Brage versus Atletico Madrid. Kedua tim bermain imbang 3-3 di Jan Breydel Stadium. Kejutan terjadi saat Bodo Glimt menjamu Inter Milan. Tim tuan rumah berhasil menggasak Nerazzurri 3-1. 3 gol Bodo Glimt dicetak Sondre Bjornstad, Jan Peter Hauge, dan
Kasper Hawks, Inter cuma bisa membalas melalui Pio Esposito. Kekalahan Inter menambah daftar buruk tim-tim Italia di leg pertama playoff. Atalanta tumbang 0-2 dari Borussia Dortmund dalam laga hari Rabu malam, sementara Juventus kena permak Galatasaray 5-2. Leg kedua playoff Liga Champions dijadwalkan pada 25 dan 26 Februari 2026. 8 pemenang akan meraih tiket ke-16 besar menyusul Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon, dan Manchester City yang sudah lolos dari fase klasemen. Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2. Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu malam, waktu Indonesia Barat. Hasil ini sebenarnya memberi harapan bagi Maung Bandung untuk membalikkan keadaan. Namun, kemenangan tersebut tetap terasa pahit karena Persib kalah agregat 1-3 dari wakil Thailand tersebut. Pasukan Bojan Hodak tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Tom Haye dan kawan-kawan langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan lini pertahanan lawan. Gol yang ditunggu akhirnya lahir menjelang turun minum. Andrew Jung mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-40 setelah memanfaatkan bola liar hasil pergerakan Alfredra Dewanga di sisi pertahanan Ratchaburi. Momentum Persib sempat berada di atas angin setelah unggul lebih dulu. Namun, situasi berubah drastis di penghujung babak pertama. Winger Persib William Barros diganjar kartu merah langsung oleh wasit asal Arab Saudi, Majid Muhammad Al-Shamrani. Ia dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap bek Ratchaburi Jonathan Kemdi. Keputusan tersebut membuat Persib harus bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua. Kondisi ini jelas mempengaruhi intensitas serangan tuan rumah yang sebelumnya begitu dominan. Dengan keunggulan jumlah pemain, Ratchaburi tampil lebih sabar dan disiplin. Mereka tidak terpancing untuk bermain terbuka dan lebih fokus menjaga agregat hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Ratchaburi, Warawat Srimaka, mengaku puas dengan hasil akhir yang membawa timnya lolos ke fase berikutnya. Meski kalah di laga ini, ia menilai timnya sudah menjalankan strategi dengan tepat. Menurut Warawat, pendekatan permainan yang terlihat lambat sebenarnya bagian dari taktik. Ia menyebut timnya memang harus bermain lebih detail, terutama dalam memanfaatkan situasi bola mati dan lemparan ke dalam. Seperti yang kalian lihat di leg pertama, kami tidak bisa bermain dengan permainan kami. Karena itu, ketika mendapat kesempatan set pitch atau throw in, mungkin terlihat seperti kami memperlambat permainan. Tapi kami harus menambahkan detail, ujar Warawat selepas laga. Ia menambahkan bahwa tempo yang lebih hati-hati menjadi kunci untuk menjaga konsistensi tim. Detail posisi dan penguasaan situasi dianggap penting agar mereka tidak kehilangan kontrol pertandingan. Warawat juga mengakui kondisi fisik pemain menjadi tantangan tersendiri. Ratchaburi baru saja menjalani pertandingan Liga Domestik melawan PT Prachuap FC beberapa hari sebelum bertolak ke Bandung. Situasi tersebut membuat timnya harus mengatur tempo permainan agar tidak kehabisan tenaga. Ia menyebut laga kali ini berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya. Kami bermain 3-4 hari lalu sebelum terbang ke sini dan menang. Tapi secara fisik tidak seperti laga pertama. Itu sebabnya permainan hari ini mungkin sedikit lebih lambat. Karena kami harus bermain lebih detail dan menjaga kekuatan agar bisa melangkah ke tahap berikutnya, jelasnya. Kemenangan 1-0 memang menjadi penutup manis bagi Persib di hadapan bobotoh. Namun secara keseluruhan, hasil agregat memastikan langkah Maung Bandung terhenti di babak 16 besar ASEAN Champions League 2 musim ini.